Awal gelap. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lanjut dengan taklim. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan fadilah, keutamaan sebagaimana yang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam janjikan, man sholat subha bi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Semoga kita mendapatkan fadilah tersebut, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya Allah ijabah doa kita. Kita mungkin masih ingat 2 bulan lebih yang lalu kita selalu mendoa atau berdoa minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami hingga Ramadan. Alhamdulillah Allah ijabah doa kita hingga ketemu Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kalau sudah ketemu Ramadan seperti ini, harusnya bersyukur. Karena kita diijabah oleh Allah, syukur. Syukur itu apa Pak Ustadz? Menggunakan kenikmatan sebagaimana mestinya. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngumpulin sahabat. Jadi Nabi itu kalau lagi ngajar sahabat, terkadang Nabi duduk terus sahabatnya ngeriung. Kadang-kadang juga Nabi naik ke mimbar, sahabatnya duduk di depan mimbar, kayak Jumatan gitu lah. Tapi pengajaran biasa, taklim biasa. Nah, suatu ketika Nabi nyuruh para sahabatnya untuk pada ngumpul di depan mimbar. Ukhdurul mimbar. Lantas Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga. 3 anak tangga. Ketika beliau naik ke anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Melangkah ke anak tangga yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Melangkah ke anak tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Baru beliau ngajar sahabat. Selesai ngajar, beliau turun dari mimbar. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gak biasanya kami saksikan engkau kayak tadi. Setiap engkau naik anak tangga, engkau katakan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasul? Lantas Nabi menjawab, ketika saya menaiki anak tangga yang pertama, malaikat Jibril datang ke saya sembari berdoa. Ba'uda liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Ba'uda ay ba'idun minar rahmah, jauh dari rahmat. Bahasa gampangnya celaka. Siapa yang celaka? Liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Orang yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi bilang amin. Yang doa ketua malaikat, yang mengaminkan ketuanya Nabi dan Rasul, bahkan makhluk yang paling mulia, doanya di mimbar. Kira-kira diijabah enggak Pak? Tapi doanya serem. Celaka. Orang yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Nabi sangat-sangat sayang ke umatnya. Sampai kemarin ketika kita merayakan atau memperingati nisfu Sya'ban, mengisi dengan ibadah-ibadah, salah satunya kan karena munajatnya Nabi, minta semua umat beliau terbebas dari neraka, sampai seperti itu. Tapi ini tumben Nabi mengaminkan doa yang seperti itu. Kenapa Pak Ustadz? Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok memang beneran ada orang Islam ketemu Ramadan kok enggak dapat ampunan. Ini orang memang sudah parah. Parah itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh meluboh itu apa bahasa ini? Apa Pak? Ada orang Jawa enggak? Udah saking parahnya lah.
Tak kasih contoh. Pengurus Masjid Al-Barakah ini seandainya, ini contoh. Kemarin ngumumin siapa yang Sabtu subuh datang ke masjid, terus duduk ngaji sampai selesai, nanti pulangnya dapat 1 juta sama 1 karung beras. Seandainya begitu, contoh. Nah, bener Sabtu pagi subuh pada datang ke sini semuanya, dan bener juga ketika pulang dikasih 1 juta sama 1 karung beras. Nggak taunya ada orang Islam yang rumahnya nggak jauh dari masjid sampai sakit kelaparan. Yang salah pihak masjid apa dia sendiri? Dia sendiri. Orang masjid udah nyiapin makanan semuanya segala macam sampai dikasih sangu. Kok ada orang yang deket masjid kok sampai kelewatan, nggak dapat? Itu kan karena memang nggak mau datang. Pun demikian dengan Ramadan. Ramadan itu segala macam ada. Siangnya ampunan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman dan ikhlas, diampunkan dosa yang telah lalu. Siangnya ampunan. Malamnya pun sama ampunan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyamul lail, termasuk tarawih di malam Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampunkan segala dosa yang telah lalu. Artinya apa? Siang ampunan, malam ampunan. Belum lagi kalau kita ingat hadis yang lain, kata Nabi, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Di riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Maksudnya apa Pak Ustadz? Berbuat baik di Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling gampang Pak, coba Bapak ingat-ingat, Ibu ingat-ingat. Ketika di luar Ramadan, kadang-kadang kita jamaah paling maghrib, isya, subuh. Biasanya. Begitu Ramadan, 5 waktu jamaah aja bisa. Ketika di luar Ramadan, kita baca Quran paling sepekan sekali, malam Jumat itu pun Yasin tok. Biasanya. Begitu Ramadan, setiap hari kita mau baca Quran, buka Quran. Udah khatam berapa kali di sini? Ada nggak yang perorangan, jangan rombongan. Yang perorangan sekarang sudah khatam sekali, ada nggak? Ada, alhamdulillah. Khatam 2 kali? Ada 3 kali? Ada yang sudah 3 kali sekarang? Ibu-ibu udah berapa kali, Bu? 4. Yang sendirian loh ya, jangan yang tadarus, yang sendirian. Saya itu Pak, Bu, saya itu kalau pas Rabu pagi itu dapat jadwal ngajar di Lapas Pondok Bambu. Lapas perempuan Pondok Bambu. Jam 10 sampai jam 11 pagi. Ya. Habis lebaran tahun kemarinnya lagi, berarti 2 tahun yang lalu. Habis lebaran 2 tahun yang lalu, saya tanya, kemarin siapa yang khatam Quran sekali? Banyak yang tunjuk tangan. Yang 2 kali, masih banyak yang tunjuk tangan. Selama Ramadan. Nah, terus saya tanya, ada nggak yang 3 kali? Masih tunjuk tangan, masih banyak. Kalau 3 kali berarti sehari berapa juz? Ya 3 juz lah, kan 30 hari lah anggaplah. Berarti kan kalau sekali berarti sehari 1 juz. 2 kali berarti 2 juz. 3 kali berarti 3 juz. Saya langsung tanya, enggak 4, saya nanya 4. Ada enggak yang 5 kali? Saya langsung begitu. Masih ada, sekitar 4-5 orangan. Selama Ramadan khatam Quran 5 kali. Saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Ada yang nyeletuk, Pak Ustadz, ya. Ada lagi Pak Ustadz yang lebih. Siapa? Saya bilang gitu. Itu kuasa di belakang. Biasanya beliau duduk di depan. Waktu itu duduknya di belakang pojok. Saya tanya, Bu, umurnya kira-kira ya hampir 60-an lah, atau 60-an lah, kisaran 60-an. Bu, udah kemarin berapa kali khatam? Saya tanya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz 10 kali. 10 kali. Berarti sehari berapa juz? 10 juz. 3 hari khatam.
selama Ramadan 10 kali khatam. Bisa. Cuman ujung-ujungnya saya sendiri yang kena. Kok kena gimana Pak Ustadz? Kan terus saya tanya lagi, kok bisa khatam 10 kali, gimana ceritanya Bu? Saya tanya begitu. Kata beliau, kan Pak Ustadz yang ngajarin lah. Terus saya nggak pernah ngajarin khatam 10 kali, saya bilang gitu. Kemarin Pak Ustadz, waktu mau puasa, kan saya tanya Pak Ustadz, nanti kalau Ramadan ibadah yang paling bagus apa Pak Ustadz buat kita? Kata Pak Ustadz katanya baca Quran. Iya emang, makanya saya amalin, alhamdulillah bisa 10 kali. Saya malu sendiri yang ngajarin nggak 10 kali. Ya udah, semoga manfaat. Lebaran kemarin saya tanya lagi. Lebaran kemarin, gimana Bu? Masih bisa 10 kali? Alhamdulillah Pak Ustadz. Itu udah 2 kali puasa itu 10 kali. Atau yang ini nanti kita cek lagi. Cuman saya nggak nanya kasusnya apa, nggak berani nanya gitu-gitu lah. Yang penting ngajar aja. Lanjut. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Maksiat di Ramadan agak ribet, agak susah. Kenapa? Karena pintu neraka sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang biasa di pinggir jalan malam-malam saja, kata mereka, gak enak lah puasa-puasa. Nah, gitu, minimal gak enak minimal. Itu. Kenapa? Karena memang sedang ditutup neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fussidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu nanya, sebelum nanya saya tanya dulu. Katanya setan dibelenggu. Kok masih ada yang maksiat di Ramadan? Gimana ceritanya? Gimana Pak? Ya setannya dibelenggu. Udah nggak bisa lagi. Kalau yang belenggu Allah sudah pasti, nggak bisa ngapa-ngapain dia, nggak bisa ngoda, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kenapa masih ada orang maksiat? Saya tanya, ayo. Betul, kata Ibu nih, hawa nafsu. Pak, Bu, yang ngajak orang maksiat itu paling enggak 2 unsur. 1 setan selama 11 bulan. Yang nomor 2 nafsu yang diajari oleh setan. Selama 11 bulan mereka berdua ini yang ngajak kita untuk maksiat. Pas Ramadan setannya sudah dibelenggu, tinggal nafsunya. Kuat nggak kita nahan? Makanya orang tua kita kalau ngomong puasa itu menahan hawa nafsu. Karena setannya sudah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa tinggal separuh aja masih nggak kuat? Kan begitu. Coba. Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok masih ada orang kelewatan mendapatkan ampunan? Ini memang sudah saking parahnya. Makanya Nabi rela mengaminkan saat itu. Belum lagi mereka sekarang ini lagi tren orang yang nggak puasa tapi pamer. Lagi di medsos sekarang itu banyak orang Islam nggak puasa tapi pamer. Lagi ada tren. Wah bahaya itu, janganlah. Kenapa? Puasa itu selain wajib, dia juga rukun Islam. Dan lagi nanti, ini nggak apa-apa, tak selipin dikit ya Bu ya, Bapak mohon maaf tak selipin dikit. Setiap Ramadan datang, orang Islam paling enggak nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang puasa sebulan full. Orang yang puasa sebulan full. Kelompok yang kedua, orang yang sebulan full nggak puasa. Jangan udah dulu. Tapi memang ada, siapa tahu mungkin lagi kenapa. Tapi sebulan full nggak puasa. Kelompok ketiga, orang yang puasa tapi ada bolong-bolongnya. Nah, yang kelompok pertama oke lah, nggak kita bahas, orang udah puasa semuanya. Yang nggak puasa sama yang bolong-bolong coba nanti kita cek, kita masuk yang mana dan harus bagaimana. Setelah Lebaran, maka 2 kelompok yang nomor 2, nomor 3 tadi punya tanggungan atau dibagi 4 lagi lah, dibagi 4. Yang pertama adalah orang yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Nah, dengar fidyah ya. Qadha puasa itu apa? Qadha puasa dulu. Qadha puasa apa? Mumpung sebelum jauh ini.
Qadha puasa itu bayar utang puasa pakai puasa. Kalau fidyah bayar utang puasa pakai, kalau di sini apa di sini? Beras. Udah beras, masalah uang apa nanti dikonversi sajalah. Yang beras dulu patokannya beras. Berapa beras Pak Ustadz? Kalau Bapak Ibu ngasih seliter itu sudah lebih, enggak kurang. Kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili 625 gram. Seliter kurang dikit lah. Ya seliter aja lah biar nggak pelit lah. Seliter per sehari nggak puasa. Nah, tapi ada orang setelah lebaran dia nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa? Ya Bapak. Siapa Pak? Ramadan nggak puasa atau bolong-bolong, tapi setelah lebaran nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Siapa? Bu. Ibu tuh bener tuh. Orang gila. Kurang dikit Bu. Asli. Ada aslinya. Karena sekarang kan banyak yang gila nggak asli. Orang gila yang asli gila. Iya, ada banyak. Gara-gara minum yang oplosan macam-macam itu akhirnya kayak orang gila kan ada. Nggak masuk itu. Yang orang gila asli. Ramadan dia gila asli, maaf. Begitu selesai Ramadan kok dia sembuh, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Buat orang gila. Karena memang dia nggak ada kewajiban ketika gila. Ada lagi satu lagi, siapa yang nggak wajib qadha, wajib fidyah? Ayo lupa. Siapa Pak? Nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Orang pikun, fidyah, pikun. Tetap fidyah. Ada lagi nggak siapa? Ayo. Anak kecil. Orang kita juga tak pernah kalau masa lupa. Anak kecil. Ketika Ramadan sekarang seandainya puasanya bolong-bolong atau mungkin karena saking kecilnya umur 3 tahun, 4 tahun nggak puasa sama sekali, setelah Ramadan nggak usah qadha. Nanti aja tahun depan latihan lagi. Jadi ada dua orang gila asli dan anak kecil yang nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ini nanti coba diingat yang ini karena ini penting. Ini sesuatu yang wajib kalau ini wajib. Nomor 2, kelompok yang kedua wajib qadha saja. Kita ulangi, wajib qadha saja, nggak wajib fidyah. Yang pertama siapa? Biasanya ibu-ibu orang yang haid nifas. Haid nifas setelah lebaran wajib qadha saja. Siapa lagi Pak Ustadz? Orang sakit yang ada kemungkinan sembuh walaupun sakitnya parah. Pak Ustadz, ya orang tua saya lagi di ICU Pak Ustadz, nggak puasa, gimana nantinya? Qadha apa fidyah? Tanya dokter. Kata dokter bagaimana? Bisa sembuh nggak kira-kira? Bisa Pak Ustadz, paling setengah bulan juga pulih. Ya udah kalau begitu sementara nggak puasa karena memang lagi sakit parah. Setelah bisa bayar nanti setelah Ramadan hanya qadha saja. Siapa lagi Pak Ustadz yang hanya qadha saja? Musafir. Musafir ini ada syaratnya. Musafir itu orang yang perjalanan jauh kira-kira 80 km lebih. Bandung sudah belum? Udah. Cirebon udah. Pokoknya 80 km lebih lah. Yang nomor 2, tujuannya jelas. Kalau tujuannya nggak jelas, nggak bisa disebut musafir. Bapak lagi beli mobil baru seandainya. Terus ngajak tetangga, ngajak temen, ikut yuk kemana? Nyobain mobil biasa, mumpung lagi ada baru nih. Terus masuk tol. Kita tanya lagi, kemana nih mau nyobain? Udah sampai-sampainya aja. Sampai Cirebon seandainya. Maka nggak bisa disebut musafir. Kenapa? Karena tujuannya nggak jelas. Yang nomor 3, syaratnya musafir adalah tujuannya bukan maksiat. Kalau maksiat nggak bisa. Contoh, mau kemana Pak? Mau ke Bandung Pak Ustadz, ngapain? Biasa, nemuin selingkuhan. Seandainya begitu, maka nggak bisa disebut musafir. Jangan, nggak boleh itu batal puasa. Orang tujuannya maksiat, jangan. Nah, cuman kalau begini saya tanya, musafir kan boleh nggak puasa ya? Ya kan Pak? Boleh nggak puasa apa harus puasa musafir? Boleh, bukan harus batal ya. Boleh batal, boleh nggak puasa. Sekarang saya
ada kasus begini, coba Bapak Ibu nanti jawab. Kita pas lagi terawih, akhir nanti lagi terawih, lagi barengan sama temen, sama tetangga di samping kita. Kapan mudik? Besok paling jam 10-an. Kemana sih mudiknya? Ke Jogja, seandainya. Ke Jogja, jam berapa jalan? Jam 10-an, pakai mobil sendiri sama anak istri. Bener, besoknya pagi-pagi jam 7 kita lewat, depan dia lagi siap-siap mau mudik. Tapi dia sambil sarapan. Boleh nggak? Kan ntar dia mudik, ntar jam 10. Gimana? Betul. Belum boleh batal. Kenapa? Karena dia belum musafir, masih di rumah. Iya, kalau jadi berangkat. Kalau tiba-tiba ditelepon sama bosnya, jangan pulang dulu, masih ada yang belum kelar. Udah terlanjur sarapan, apa tadi namanya itu? Makanya nggak bisa. Harus musafir dulu, keluar dari daerah kita dulu, ya paling nggak rest area lah. Kalau mau batal silahkan, memang boleh. Tapi kalau ditanya begini, Pak Ustadz, ya saya musafir mau pulang kampung Pak Ustadz. Puasanya mending batal apa mending enggak? Saya tanya, kalau kita lagi pulang kampung pas Ramadan, pas puasa siang, mending batal apa mending enggak, Pak? Puasanya. Ini kita nggak ngomong kelaparan ya, ngomong biasa aja, normal masih. Sebenarnya kalau puasa masih kuat sebenarnya. Mending puasa apa mending batal? Aduh, beda-beda. Ada mending batal, ada mending puasa. Sebelum saya luruskan, saya tanya lagi. Kalau pas kita lagi musafir, mending sholatnya jamak qashar atau sholat biasa? Kita pakai mobil sendiri ini ceritanya. Jamak qashar apa sholat biasa? Gini. Cara berpikirnya begini. Kalau kita sholat jamak qashar, selesai kita sholat, masih utang sholat enggak? Enggak. Udah selesai urusan. Artinya apa? Jamak qashar ini benar-benar kemurahan. Asli diskon. Asli diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2. Benar-benar diskon kalau itu. Beda dengan puasa. Kalau puasa, Bapak Ibu batal, ujung-ujungnya puasa juga, bayar. Sama-sama ujung-ujungnya puasa juga, mending nggak usah batal lah. Kalau puasa. Tapi kalau sholat, kan nggak ada ngulang lagi, nggak ada kodok lagi. Jamak qashar aja pakai, silahkan. Itu namanya benar-benar kemurahan, ambil kemurahan. Orang haid nifas, orang sakit yang ada kemungkinan sembuh, musafir. Yang nomor 4, siapa Pak Ustadz yang wajib qadha saja? Yaitu orang yang memang nggak kuat puasa. Mungkin karena kemarin nggak sahur. Terus ada nggak di sini yang kebanjiran? Nggak ada ya. Yang kemarin banjir itu banyak yang batal puasa pada nggak kuat itu. Ya emang asli nggak kuat. Jam 11, aduh Pak Ustadz, pingsan saya Pak Ustadz, gimana ini Pak Ustadz? Kenapa? Haus banget, lapar sih enggak, haus banget Pak Ustadz. Ya udah, daripada pingsan, seandainya nih batal, karena memang nggak kuat mau diapain, minum aja. Tapi kalau sudah minum, Pak Ustadz udah batal nih, boleh nggak nyari soto? Nggak boleh, jangan dulu. Mentang-mentang batal, nggak, harus hormat yang puasa. Dia boleh batal karena darurat tadi, saking nggak kuatnya haus tadi. Begitu udah nggak haus ya udah tahan. Orang yang seperti ini jangan lanjut, ala kadarnya saja. Siapa? Yang penting jangan dibuat-buat ya Pak Bu. Orang nggak kuat ini. Maksudnya dibuat-buat gimana? Udah tahu puasa, malah lari seandainya, bahaya kan? Atau udah tahu puasa, malah ke Tanah Abang jam 10 sampai jam 2 muter jadi pasar. Waktu di pasar mah nggak terasa. Begitu pulang dari pasar baru kelenger. Biasanya begitu. Jangan sampai hal-hal yang sepele ngorbanin puasa kita. Yang terakhir, siapa yang qadha saja Pak Ustadz? Orang yang salah prediksi.
Kasih tahu contohnya begini. Bapak atau ibu dari luar aktivitas berat, entah kerja entah apa. Sampai rumah jam 5 seandainya. Terus beres-beres ngapa-ngapain, mandi, keluar dari kamar mandi, di depan anak lagi nyetel TV, denger Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Langsung kita ngambil minum, glek. Nggak taunya iklan sirup. Iklan, nggak taunya iklan. Katanya iklan. Saya tanya, kalau begitu puasanya batal nggak? Dikira sudah maghrib. Iya, nggak taunya iklan TV. Batal nggak Pak? Kenapa kok nggak batal? Nggak sengaja gimana, orang udah ngambil gelas segede gitu, diminum nggak sengaja. Nggak sengaja tuh begini, Bapak lagi siang-siang nguap, lalat pada masuk, itu nggak sengaja itu namanya itu. Iya, namanya nggak sengaja. Kalau lupa, itu begini lupa. Bangun tidur, biasanya kan kalau pagi pas liburan mah santai-santai saja. Nah karena pas lagi puasa, semalam tahajud, sahur segala macam, habis subuh tidur lagi. Bangun tidur setengah 8 pagi seandainya, langsung ngambil minum di dispenser, minum glek. Diingetin nama istri kita, Pak puasa, oh ya Allah lupa. Nah, itu lupa tuh bener tuh. Nggak sengaja, lupa, terpaksa. Kalau terpaksa begini contohnya. Anak-anak sekolah biasanya tuh yang iseng-iseng tuh. Dipegangin sama temennya terus dipaksa minum, pakai selang seandainya. Itu terpaksa namanya. Terpaksa. Yang tadi lupa enggak? Enggak lupa. Udah tahu dia kalau dia puasa. Sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Orang ngambil gelas diisi diminum enggak sengaja gimana. Terus terpaksa enggak? Siapa yang maksa? Enggak ada. Yang tadi itu namanya salah prediksi. Dikira sudah maghrib, nggak taunya masih sore, masih setengah jam lagi. Batal nggak berarti? Batal. Tapi kalau ditanya, dosa nggak Pak Ustadz? Pantas-pantasnya sih nggak, pantas terserah Allah. Kayaknya enggak, kayaknya pantasnya enggak lah. Orang begitu, kan dikira maghrib. Tapi batal, tetap batal. Karena dia bukan lupa, bukan nggak sengaja, bukan terpaksa. Yang nggak batal itu 3 ini nih, lupa, nggak sengaja, terpaksa, nggak batal. Kalau salah prediksi, batal. Contoh lagi, udah jam 4:15, kita baru bangun, 4:15 pagi tadi ya ininya. Kita baru bangun, cepet-cepet makan segala macam, udah selesai makan, udah selesai minum, selesai semuanya, kita lihat jam lagi. Kok masih 4:15? Ternyata jamnya mati. Dicek HP sudah jam 5. Iya, itu namanya juga salah prediksi namanya. Bukannya lupa, bukannya nggak sengaja, bukannya terpaksa, namanya salah prediksi. Nah, tetap puasanya batal, nggak jadi. Setelah Lebaran, nanti hanya wajib qadha saja. Kelompok yang ketiga, wajib fidyah saja. Siapa itu Pak Ustadz yang wajib fidyah saja? Yaitu orang sakit yang nggak ada kemungkinan sembuh. Contoh, kalau saya kasih contoh beginilah yang paling enak. Ada orang sakit perut mulu, akhirnya dicek ke rumah sakit, di foto, nggak taunya ususnya banyak yang rusak, mau nggak mau dioperasi. Setelah dioperasi, yang rusak diamputasi, dipotong, dijahit lagi, tutup, terus ngomong, Bu, mulai sekarang ibu ususnya pendek, makan banyak nggak muat, makan sedikit nggak kuat. Karenanya setiap 3 jam sekali ibu harus kemasukan makanan walaupun sesendok. Nah, orang begini bisa puasa nggak? Nggak bisa puasa selamanya, karena ususnya dipotong. Ya kan? Maka nanti setiap ketemu Ramadan, bayar fidyah saja. Bayar fidyahnya saja. Nomor 2, siapa lagi Pak Ustadz yang bayar fidyah saja? Orang sepuh yang sudah pikun. Setengah 4 kita ajak sahur, ikut sahur beliau. Setengah 7 beliau ngambil nasi makan lagi. Kita ingetin, Mbah, puasa Mbah, kok makan malah jam segini? Siapa yang makan? Padahal masih pegang piring. Namanya juga orang pikun mau diapain? Ya, udah, nggak usah diajak puasa lah, bayar aja fidyahnya. Dibayar fidyahnya. Yang kelompok keempat yang terakhir, orang yang wajib dua-duanya, wajib qadha, ya wajib fidyah. Siapa itu Pak Ustadz?
yaitu orang yang nggak puasa atau batal puasa bukan karena dia nggak kuat, dianya kuat, tapi orang lain yang nggak kuat, entah anaknya atau siapa. Kita kasih contoh begini, lagi pagi-pagi kita lewat depan rumah tetangga, lah Mbak, kok makan nggak puasa? Lagi hamil Pak Ustadz. Berapa bulan? 2 bulan, nggak kuat kalau puasa. Kata dokter janinnya lemah Pak Ustadz, harus minum obat selama beberapa hari ini dan minumnya per 6 jam sekali, janinnya pagi, siang, sore, malam. Nah, begini saya tanya, berarti yang nggak kuat orangnya apa janinnya? Janinnya. Atau begini, Mbak kok nggak puasa kenapa? Lagi nyusuin Pak Ustadz, anaknya nggak mau minum selain ASI, atau nggak mau makan selain ASI. Emang Mbak kalau puasa sambil nyusuin nggak kuat Mbak? Saya sih kuat Pak Ustadz, ASINya nggak keluar, anaknya nangis terus. Nah berarti nggak puasa karena anak, bukan karena beliau nggak kuat. Ini nanti kalau sudah bisa bayar, qadha plus fidyah. Beda kalau begini, kok nggak puasa kenapa Pak Ustadz? Mbak lagi nyusuin Pak Ustadz, emang nggak kuat puasa sambil nyusuin? Nggak kuat Pak Ustadz, saya kalau sambil nyusuin sambil puasa keliengan, mau pingsan bawaannya. Nah, berarti dia yang nggak kuat kalau ini, wajib qadha saja. Tapi kalau yang nggak kuat bayinya, wajib qadha plus fidyah. Jelas ya? Nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, wajib qadha saja, wajib fidyah saja, wajib dua-duanya. Ini penting. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, yang punya tetangga, kalau nanya nanti dibantu, dikasih tahu karena ini kewajiban. Kalau fadilah terkadang cuma sunnah, tapi kalau ini wajib, ini harus benar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang banyak banget fadilah-fadilahnya, bahkan malamnya pun ada satu namanya malam Lailatul Qadar, yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana semalam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, bahkan malaikat pun selalu mengucapkan salam kepada kita, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata malaikat, selamat ya, dapat Lailatul Qadar lah, kira-kira begitu, sampai fajar menyingsing. Inilah dalil bahwa Lailatul Qadar itu semalam suntuk. Dalilnya mana? Hatta matla'il fajr, sampai fajar menyingsing. Kapan Pak Ustadz Lailatul Qadar itu? Yang pasti di antara Ramadan. Tanggalnya wallahu alam, nggak ada yang tahu. Nah, disitulah Bapak Ibu manfaatkan. Semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau saya bilang, yang membedakan mereka dengan yang lain adalah pas Lailatul Qadar, pas ngapain. Itu yang jadi masalah. Kenapa kok semua orang mendapatkan Lailatul Qadar Pak Ustadz? Karena Lailatul Qadar itu waktu. Semua orang akan melewati waktu ini. Yang membedakan pas waktu ini ada atau pas kita masuk di waktu ini, kita lagi ngapain? Tidur, ya udah tidur aja. Maksiat, apalagi ibadah, alhamdulillah lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, disinilah hebatnya Ramadan. Kok sampai ada orang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, didoakan jelek oleh malaikat Jibril, ba'uda liman adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu Ramadan kok nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Stop dulu sampai sini. Ada yang mau nanya? Ada waktu 10 menitan. Boleh kalau ada yang mau nanya. Belum lanjut ke yang, ya silakan. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mengenai musafir. Ya. Musafir itu masih ada perdebatan antara jarak dan waktu. Misalkan Jakarta Bandung itu 80 kilo lebih musafir. Mungkin itu zaman dulu tuh masih pakai onta ininya. Jadi waktunya bisa berjam-jam. Nah sementara sekarang ini kalau kita naik kereta cepat nggak sampai 1 jam sampai Bandung. Apa itu termasuk musafir?
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke istilah. Ada istilah dhahaba, ada istilah safaro. Asal kata musafir tadi. Dhahaba itu orang yang pergi tapi jarak dekat. Kalau safar itu orang yang bepergian jarak jauh. Manusianya namanya musafir. Nah, zaman dulu memang iya jarak. Jadi begini Pak, kalau di kitab-kitab itu ada istilah masafatul qasri. Jarak boleh qasar. Jarak boleh qasar. Itu perjalanan 2 hari jalan kaki. Ulangi lagi, perjalanan 2 hari jalan kaki. Nah, ulama mengkonversi jalan kaki sehari itu kira-kira berapa jauh sih? Yaitu sekitar 40 km per hari orang kalau jalan kaki. 2 hari berarti 80 km. Nah, patokannya jalan kaki. Apakah dulu orang jalan kaki semua? Enggak, ada yang pakai onta, ada pakai kuda, pastinya lebih cepat. Tapi tetap dihitungnya jarak jalan kaki. Walaupun dia nggak pakai jalan beneran, walaupun pakai kuda, tetap dihitungnya jarak jalan kaki. Artinya dalam hal kendaraan cepat, nggak cuma sekarang, dulu pun sudah ada, yaitu kuda. Tapi yang dihitung tetap jaraknya, bukan terus kalau kuda berarti ya kuda 2 hari, nggak begitu. Tetap perjalanan kaki 2 hari. Karena itu maka waktu tidak dihitung, yang dihitung adalah jaraknya. Jarak. Tapi jarak yang normal ya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Udah tahu ada jalan pintas, dia muter sampai 80 km lebih, ya itu namanya buat-buat itu. Nggak bisa. Jadi sekali lagi Pak, para ulama tetap memakai jarak, bukan memakai kepayahan. Dulu juga sering saya ditanya, Pak Ustadz, ya ke Bandung kalau lancar itu paling 3 jam, 3 jam setengah kalau lancar. Sudirman Pak Ustadz itu bisa 4 jam kalau pas ngecet-cet itu. Berangkat dari rumah pagi jam setengah 7 sampai sore itu bisa jam 10-an itu. Padahal cuman berapa kilo itu. Apakah bisa disebut musafir? Ya bukan. Jadi ngitungnya bukan payahnya, bukan, tapi jaraknya. Nah, jadi gitu, tak ulangi lagi, masalah musafir yang dihitung jarak. Sini Surabaya nggak sampai 2 jaman lah kalau pakai pesawat. Tapi jaraknya udah jauh banget itu, tetap namanya musafir. Ya. Sini Surabaya 2 jam, sini Sudirman 3 jam. Nggak bisa musafir. Sini Sudirman berapa kilo sih? Sudirman jalan naik, Sudirman itu loh jalan tengah kota. Rasuna Said, Sudirman itu kan macet semuanya itu. Walaupun lama nggak bisa disebut musafir. Ya, makanya selalu kita bilang ke teman-teman, kalau seandainya nggak memungkinkan pulang dari sana, ya udah pulangnya habis maghrib aja sekalian biar tenang, sholat maghrib dulu. Kenapa? Kadang keluar kantor jam 5, masuk tol langsung tep nggak jalan lagi. Maghribnya ini bingung. Kalau ada yang mau, biasanya dia keluar tol. Kalau keluar tol masjid banyak sepanjang Jakarta. Cuman nggak tahu, kadang-kadang orang mah bablas saja lah. Udah yang nggak usah ngurusin lah. Yang penting gini, tak ulangi lagi, musafir hitungannya jarak, itu aja ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Dakwah di lapas. Oh, iya. Ya, tadi. Kemudian Ustaz tanyakan, adakah yang sudah khatam? Iya. Ada banyak. Maksud saya gini tadi, kalau orang banyak interaksi dengan Al-Quran, itu nggak pantas ya di lapas. Bisa dijelaskan itu tadi kira-kira. Ini terus terang Pak, saya di lapas itu dari 2016-an. Dari 2016 sampai sekarang alhamdulillah. Di Cipinang, kalau di Cipinang Kamis, kalau yang
di Pondok Bambu Rabu itu saya seingat saya nggak pernah berani nanyain kasus. Nggak berani saya, takut tersinggung. Iya. Udah yang penting mereka mau ngaji, mau apa kita ajar, tanya jawab aja biasa. Saya nggak berani nanya kasus. Tapi kalau denger dari orang lain. Contoh waktu di Cipinang itu ada yang kalau bahasanya tamping kalau di sana itu, yang ngurusin masjid, tapi dia tahanan sih, warga binaan bahasanya, warga binaan itu beliau kadang ngimamin, orang pinter itu, orang di itunya banyak kitab, beliau sambil baca kitab kadang gitu. Tapi kata teman Pak Ustadz, tahu nggak itu kasusnya apaan? Mutilasi. Ada begitu. Kalau kata saya beliau santri, nggak tahu pas kenapa, mungkin pas lagi khilaf itu kali. Ya ada lagi, ya macam-macam. Kalau yang di Pondok Bambu ya udah pokoknya macam-macam. Intinya begini, yang narkoba itu ada sendiri yang untuk Cipinang. Cipinang itu Sakret itu tuh, yang paling ujung barat itu narkoba, tengah tahanan, rutan, rumah tahanan, yang paling ujung sebelah sini lapas, lembaga pemasyarakatan. Bedanya rutan sama lapas apa Pak Ustadz? Katanya, saya sih nggak serius. Katanya kalau rutan itu belum ketok palu. Kalau yang lapas yang sudah ketok palu. Nah, itu kalau rutan, ngajar di rutan memang Pak, orangnya itu nggak kurang konsen. Kenapa kok kurang konsen Pak Ustadz? Prasangka saya mereka itu masih pusing dengan berapa sih nanti ketok palunya. Itu masih pusing. Tapi kalau yang lapas itu orangnya udah nyaman-nyaman semua itu. Iya, kalau ngaji aja banyak, kalau selesai pada itu nyaman. Ya gitulah. Intinya begini. Semua orang berhak untuk mendapatkan pengajaran. Dan alhamdulillah tahu saya yang Pondok Bambu ya, itu pengajarnya banyak. Itu Pak, setiap hari ada pengajian sebenarnya. Tiap pagi sama siang. Cuman yang saya jatahnya seminggu sekali. Gitu. Sampai mereka pada pinter kok. Ada yang sampai di situ ngapalin juga ada. Ngapalin Quran. Saya sebutin enggak ya? Apa-apa kalau disebutin ya? Ya. Karena banyak yang tahu sudah sebut. Tapi ini saya cerita bagusnya. Yang Mbak Enji, nah, itu ngapal Qurannya di dalam itu. Iya, dulu kalau pas saya datang itu beliau lagi ngajarin teman-teman yang lain, ngajarin ngaji malahan. Gitu. Ya nggak apa-apa, bagus. Memang saya bilang, Bu, teman-teman semuanya, di sini itu waktu kosong banyak. Kalau nggak kita manfaatkan buat apa lagi? Gak usah khawatir, namanya orang salah, semua juga pernah salah. Cuma nasibnya beda-beda gitu aja udah. Iya, jangankan orang salah, kadang orang bener pun bisa masuk ke situ. Saya kasih contoh, yang namanya Imam Ahmad bin Hambal itu pernah masuk penjara gara-gara bela Al-Quran. Penguasanya saat itu berkeyakinan Quran itu makhluk. Beliau nggak mau bilang Quran itu makhluk, akhirnya masuk penjara. Nah, anak beliau namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anak beliau pernah ditanya, Imam Ahmad itu kan terkenal ibadahnya. Beliau kalau sholat tahajud berapa rakaat sih? Kata anak beliau namanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal ini, bapak saya sebelum di penjara kalau malam sholatnya 300 rakaat. Setelah di penjara, karena di penjara itu maaf digebukin juga sekelas ulama. Kalau zaman sekarang udah ribut itu. Zaman dulu sudah ada begitu. Akhirnya karena beliau fisiknya sudah lemah, hanya kuat 150 rakaat. Ya. Kalau bapak kan masih fresh nih, nggak pernah di penjara. Berapa rakaat? Iya, berapa rakaat? Ya nggak apa-apa, saya sedikit Pak Ustadz paling 2 rakaat, nggak apa-apa, silahkan. Bahkan ada yang mengatakan, sahabat Utsman itu kalau sholat malam cuma 1 rakaat witir, 1 rakaat doang. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau mau niru sahabat Utsman.
cuman 1 rakaat. Yang dibaca mulai alhamdu, alif lam mim, terakhirnya minal jinnati wan nas. Khatam Quran. Bisa dulu Pak, saya kalau diceritain begitu saya mikir gimana caranya ya sholat sampai khatam Quran itu berapa lama gitu. Banyak kan sahabat-sahabat ulama-ulama, Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i yang imamnya para ulama, adanya kan nulis kitab iya, ngajar iya, itu setiap hari khatam Quran sekali. Kalau Ramadan 2 kali, siang sekali, malam sekali. Gitu. Coba kalau kita bayangin gimana ceritanya ya, kok bisa waktunya nggak habis. Ternyata Pak, zaman sekarang ada, kalau ini yang cerita nggak 1 orang karena sekampung yang cerita, di daerah Demak itu ada, tapi beliau sudah meninggal. Zaman dulu Bapak mungkin yang pernah di kampung, zaman dulu kan biasa kita ngundang hafid Quran buat baca terus disimak sama orang kampung pada di teras itu kan, banyak kan begitu zaman dulu. Nah itu seorang kiai diundang untuk khataman, ya baca Quran sampai selesai lah, sampai situ tanya jam berapa, nah 8:30 nih, ya udah ngopi-ngopi dulu. Ini bukan cerita Ramadan ya, di luar Ramadan ini, ngopi-ngopi dulu, ngopi minum segala macam. Nah jam berapa? Jam 9 nih, ya udah ayo kita mulai dari pertama, dari alif lam mim sampai selesai, sampai doa khatmul Quran, selesai doa pas zuhur. Yang nyimak sekampung, kata yang nyimak nggak kecepatan, enggak, ya cepet tapi cepetnya cepet normal, masih bisa disimak. Itu namanya apa namanya kalau begitu? Iya, saya dengar cerita itu langsung saya, ya Allah, pantas kalau sahabat Utsman bisa khatam dalam sholat. Sekelas sahabat, itu sekelas kiai aja bisa begitu. Pantas kalau Imam Syafi'i bisa khatam 2 kali selama setiap Ramadannya perharinya. Wajar, sekelas Imam Syafi'i. Orang sekarang aja ada. Udah kalau gitu mah nggak usah dipikir, nggak masuk akal Pak Ustadz. Kalau ini Pak, ada istilah mukjizat, ada istilah karomah, ada istilah ma'unah, ada istilah istidraj. Mukjizat semuanya ini adalah sesuatu yang di luar nalar, nggak masuk akal lah kalau kata kita. Ya iya, kalau masuk akal namanya bukan mukjizat, namanya ilmiah. Gitu aja, memang nggak masuk akal. Nabi Musa belah lautan itu nggak masuk akal Pak Ustadz. Kalau masuk akal namanya ilmiah, memang nggak masuk akal, makanya mukjizat namanya. Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam nggak apa-apa, namanya mukjizat. Kan begitu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj namanya mukjizat, tapi sekarang banyak orang yang memaksakan mukjizat masuk akal. Katanya ketika Nabi Musa belah lautan itu tuh ada angin hingga airnya bisa minggir, jadi kayak jalan. Coba Bapak bayangin, angin apa yang kuat belah laut? Seandainya nih, beneran itu angin kuat belah laut, terus gimana ceritanya Nabi Musa sama pengikutnya bisa lewat? Pasti ikut kocar-kacir juga. Orang laut aja kebelah, apalagi manusia. Itu bisa lewat, bahkan Fir'aun pun kan ngejar sampai tengah laut. Gitu. Emang mukjizat, nggak usah pakai dipaksa ilmiah. Mukjizat emang nggak masuk di kebiasaan, namanya khariqul adah, di luar kebiasaan. Dah, cukup ya, cukup. Ada lagi kita tutup kalau nggak ada. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya baru ingat tadi yang kita bahas baru Nabi naik tangga yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kapan-kapan lah kalau ketemu lagi nanti ingetin aja. Pak Ustadz yang dulu belum selesai gitu aja dah. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami meninggalkan majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali Kau ampunkan. Wala aiban illa satartah, tidak ada di antara kami yang aib kecuali Kau tutup. Wala maridan illa syafaitah, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Kau sembuhkan. Wala asiran illa yassartah, tidak ada di antara kami yang
sulit kecuali Engkau mudahkan, wala karban illa nafastah, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Engkau kasih solusi ya Allah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali Engkau tunaikan dan memudahkan berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah, ya Allah jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang Engkau rahmati, wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau jaga ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.